Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berasal dari kelompok 8 akan membahas mengenai instalasi pompa air dan perpipaan di rumah. Nah, untuk materi topik pembahasan kali ini yang pertama yaitu nanti akan membahas mengenai cara kerja pompa air manual ataupun listrik yang disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang kedua nanti akan membahas mengenai sumur bor yang akan disampaikan oleh Firdaus Islamiyah. Dan yang ketiga nanti akan membahas mengenai tentang sumur artesis yang akan disampaikan oleh Winda Ayu. Dan yang keempat nanti akan membahas mengenai tandon yang akan disampaikan oleh Mbak Windy Tianingsi. Dan yang kelima nanti akan membahas mengenai perpipaan di rumah yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ridwan. Nah, untuk membahas materi pertama sebelumnya harus mengenai tentang apa itu sih pompa air. Jadi, pompa adalah alat untuk memindahkan fluida dari suatu tempat lainnya yang bekerja atas dasar mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi, energi mekanik yang diberikan alat tersebut digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan tekanan atau elevasi ketinggian. Jadi nanti fungsi utama dari pompa ini adalah mengangkut atau mengangkat air dari tempat rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Seperti kayak di sumur itu kan diangkat oleh pompa kemudian menuju ke bak mandi atau ke alat dapur untuk keperluan lainnya. Terus yang kedua yaitu tentang cara kerja pompa air manual. Nah, di sini seperti lihat pada gambar ya. Ini ada pompa air, ada tabung yang ini, dan yang ini ada piston, yang ini klep pada piston, sedangkan yang ini klep pada dasar tabung, dan sedangkan yang ini namanya spikot. Spikot itu adalah kayak saluran menuju luar. Jadi pada gambar ini dijelaskan bahwasanya apabila tuas itu di pull up atau ditarik, maka piston yang ada di sini akan bergerak turun, sedangkan klep yang berada pada piston itu akan terbuka sehingga air masuk ke dalam piston bagian atas. Karena hal tersebut maka klep yang berada di dasar ini akan tertutup. Jadi begitulah. Terus untuk yang proses B, ketika piston itu di-push atau ditekan, maka klep yang ada di sini, nah klep yang ada di sini ini itu nanti akan klep yang ada di sini ini akan tertutup, yang ada di piston ini tertutup sehingga air yang di sini ditarik melewati spikot untuk keluar. Nah, sedangkan klep yang berada di dasar tabung itu akan terbuka sehingga air masuk lagi gitu. Jadi prosesnya nanti seperti gambar A dulu baru ke gambar B gitu. Prosesnya seperti itu berulang-ulang. Terus untuk cara kerja pompa air listrik sendiri yaitu sebelumnya kalian harus mengetahui pompa air listrik ini digunakan sebagai pilihan untuk mengganti pompa air manual. Nah, mungkin yang kalian kenal yaitu merek tentang Sanyo ya. Padahal banyak sekarang mereknya. Tapi yang paling umum yaitu dikenal istilah centrifugal pumps. Nah, yaitu pompa air yang bekerja berdasarkan daya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller atau kipas yang diputar oleh motor listrik. Nah, ini kipasnya. Karena adanya daya sentrifugal ini, air tersedot dari sumur, ini misalkan dari sumur, menuju ke bagian yang lainnya, melewati sirip-sirip ini. Jadi nanti prosesnya air masuk ke dalam sini ketika motor dinyalakan, nanti kipas ini akan menghasilkan daya sedot sehingga air masuk. Kemudian selain menghasilkan daya sedot, kipas ini akan menggerakkan air menuju keluar atau lewat sini nanti. Nah, ini begitu. Terus di sini ada contoh soal kecil, jelaskan perbedaan cara kerja pada pompa air manual dengan pompa air listrik. Nah, untuk pembahasannya ini letak perbedaannya yaitu pertama pada pompa manual menggunakan tenaga manusia, sedangkan pompa listrik tentu saja menggunakan energi listrik. Nah, untuk pompa manual bekerja berdasarkan dari naik turunnya klep dan piston, sedangkan pompa listrik yaitu pompa air yang bekerja berdasarkan daya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller atau kipas.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai sumur bor. Pengertian dari sumur bor itu tersendiri yaitu sarana dan alat berupa pipa atau sambungan serial pipa PVC yang dipasang atau ditanam ke dalam tanah gambut guna mengalirkan atau mengeluarkan sumber air yang berlokasi di lapisan bawah tanah gambut atau lapisan akuifer. Tujuan dari sumur bor tersebut yaitu untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Pada kondisi tersebut, umumnya muka air tanah gambut turun drastis dan sumber air permukaan alam yang terdapat di kanal, anak sungai, dan danau mengalami kekeringan dan jangkauannya sangat jauh. Yang selanjutnya, proses pembuatan sumur bor sederhana yang dimulai dari mengebor tanah yang dijadikan titik utama letak sumur bor mesin yang diinginkan. Tukang akan melakukan pengeboran secara signifikan, konsisten, dan sangat hati-hati. Tukang di sekitar mesin bor akan mengecek secara berskala kondisi mesin, memberikan pancingan berupa air ke dalam pipa bor supaya laju mata bor di dalam tanah lebih lancar. Selanjutnya, alat yang digunakan saat mengebor sumur. Yang pertama, mesin bor. Alat yang harus ada untuk mendukung proses pengeboran agar berjalan dengan cara yang lebih cepat. Meskipun cara manual dapat diandalkan, namun lebih baik menggunakan mesin supaya bisa memaksimalkan kerja. Yang kedua, mata bor, yaitu untuk menembus lapisan tanah yang berbeda-beda seperti endapan, tanah berpasir, tanah berkerikil, sampai batuan. Kerja mata sumur bor ini dikatakan sebagai alat yang paling krusial dalam proses pembuatan sumur bor karena alat ini merupakan ujung tombak keberhasilan untuk mencapai sumur bor yang diinginkan. Yang selanjutnya, pipa bor yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan cairan atau material yang telah ditembus oleh mata bor. Lewat pipa ini kita dapat mengetahui kedalaman mata bor bekerja. Selanjutnya, lumpur bermotor. Alat ini berupa perangkat hidrolik yang diletakkan di atas mata bor, gunanya untuk memutar bor secara independen. Dengan adanya alat ini, mata sumur bor dapat berfungsi untuk menembus tanah sampai titik di mana sumur bor berada. Selanjutnya, rotary table yaitu alat dukung pengebor yang lain ialah rotary table kecil, krusial karena alat ini merupakan alat yang berfungsi untuk memutar bor bersama dengan alat yang sudah terpasang. Selanjutnya, pompa lumpur. Setelah pengeboran berhasil mencapai sumber mata air yang diinginkan, biasanya pipa akan mengeluarkan material padat seperti tanah, lumpur, pasir, dan lain sebagainya. Material itu harus dikeluarkan sampai bersih agar air dapat mengalir bersih dan dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Disinilah kegunaan pompa lumpur adalah untuk mengalirkan cairan pengeboran melalui pipa yang sebelumnya sudah terpasang. Yang terakhir yaitu tangki lumpur. Hasil dari penyedotan yang dilakukan oleh pompa lumpur harus ditampung agar tidak kembali masuk ke dalam tanah dan mengotori sumber air yang sedang bersih itu. Nah, untuk itu disediakan tangki lumpur atau biasanya disebut lubang lumpur untuk menampung cairan pengeboran. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam membuat sumur bor. Hambatan yang paling fatal yaitu ketika mata bor bertemu dengan batu besar, maka pelaksanaan pembuatan sumur bor akan dihentikan karena beresiko besar bagi mata bor, sehingga mereka akan mencari lokasi yang lebih aman, berpindah lokasi. Nah, yang kedua, hambatan yang berupa kecil seperti pasir, mata bor bertemu dengan pasir, kerikil kecil, maka mata bor bisa menembusnya, maka proses pelaksanaan pembuatan bor akan dilanjutkan. Selanjutnya, contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, sekian, terima kasih untuk penjelasan ini. Baik, dilanjut. Saya akan menjelaskan tentang sistem artesis. Kata artesis berasal dari suatu daerah di Prancis, yaitu Artois, atau pada zaman Romawi biasanya disebut dengan Artesium.
Sistem artesis adalah setiap sistem yang airnya tersimpan atau terperangkap di antara dua lapisan bebatuan kedap air sehingga menimbulkan tekanan hidrolik yang tinggi. Sedangkan pengertian dari sumur artesis sendiri adalah sumur yang lebih dalam dari sumur biasanya atau tidak sama seperti sumur pada umumnya, dan pembuatannya membutuhkan peralatan pengeboran yang sangat canggih. Di sini juga ada pengertian dari sumur semi artesis, berbeda dengan sumur artesis sendiri. Jika artesis bersumber dari air tanah dalam yang terletak di antara dua lapisan kedap air. Sedangkan semi artesis bersumber dari air yang berada pada lapisan kedap air atau air yang dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Trianingsih, NIMT 2017-149, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tandon atau tangki air. Tandon atau tangki air adalah sebuah kontainer untuk mentor air, di mana tangki-tangki tersebut dipakai untuk menyediakan penyetoran air, yang mana dipakai dalam banyak pemakaian, seperti pemakaian untuk air minum, terus pengolahan pangan, serta berbagai pemakaian lainnya. Selanjutnya, fungsi dan manfaat tandon. Fungsi dan manfaat tandon ada 4 macam, yaitu penampung persediaan air, sebagai penghemat listrik, solusi ketika listrik mati, serta alih fungsi untuk kegunaan lain. Selanjutnya tentang macam-macam tandon. Macam-macam tandon ada 3, yaitu tandon air fiberglass, tandon air polietilin, dan tandon air stainless steel. Yang pertama, tandon air fiberglass, yaitu tandon air yang terbuat dari bahan FRP yang mana bentuknya lebih keras dibandingkan merek lain. Tandon jenis ini tidak tahan lama, biaya perawatan yang mahal, serta bahan fiber yang bisa larut dalam air yang apabila terkonsumsi dapat menyebabkan penyakit kanker. Selanjutnya yang kedua, yaitu tandon air polietilin. Tandon air yang satu ini jenis yang paling umum digunakan di Indonesia. Sudah mempunyai standarisasi SNI dan mendapat pengakuan dari FDA USA. Berbahan plastik dan memiliki bobot yang ringan. Terkesan kurang mewah atau eksklusif dibanding stainless steel. Yang ketiga, yaitu tandon air stainless steel. Tandon ini terbuat dari bahan yang aman, tidak mengandung merkuri, dan perawatannya pun sangat mudah untuk dibersihkan. Tangki air yang satu ini dibuat menggunakan bahan yang istimewa, yaitu SS304. Tidak tembus sinar matahari sehingga lumut tidak akan mudah tumbuh. Bentuknya mewah, elegan, dan terlihat eksklusif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, NIM T2017-150. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perpipaan rumah tangga atau perpipaan yang ada di rumah kita. Pipa adalah sebuah selongsong bundar yang berfungsi untuk mengalirkan sebuah fluida. Nah, fluida ini di sini berupa cairan atau gas. Oke. Dari banyaknya jenis pipa, kita biasanya di rumah kita menggunakan pipa PVC yang baik ukuran 3/4 atau 1 in atau lebih, seperti itu. Lalu ada jenis-jenis sistem. Nah, seperti sistem perpipaan air bersih, sistem perpipaan air kotor, kemudian sistem perpipaan air hujan. Tempatnya yaitu bisa di dalam tanah, bisa di tembok. Kenapa kok di tembok? Yaitu untuk keindahannya. Nah, juga bisa di atas langit-langit rumah, seperti itu. Oke, pipa air bersih seperti perpipaan di kamar mandi, terus tempat cuci piring, seperti itu.
Terus perpipaan air kotor, nah, bak cucian setelahnya itu yang diberi air kotornya, terus air habis mandi atau WC seperti itu. Terus air hujan, nah perpipaan air hujan ini biasanya terletak di beton teras, cagak teras seperti itu. Biasanya ada di dalam temboknya, itu ada sebuah pipa di dalamnya gitu. Lalu kita membahas tentang pipa PVC, sambungannya seperti gip, katup, terus ulirnya. Ulir di sini yang berfungsi untuk menyambungkan. Nah, ada ulir berupa ulir yang berupa L, berupa T. Nah, yang T ini maksudnya seperti sambungan paralel, seperti sambungan seri, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.